Jadi Ayu didatangkan melalui surat dari panggilan Pengadilan Negeri Tangerang ini. Saya kira mungkin Pengadilan Tangerang akan memberikan surat karena itu sesuai dengan proseduralnya, sesuai dengan menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dan juga Perma nomor 3 tahun 2022. Wajib prinsipal hadir. Oh, agenda kalau berdasarkan jadwal resminya itu panggilan pada penggugat. Karena kan penggugat di minggu lalu belum hadir, jadi dipanggil dan di minggu ini ternyata udah dihadiri. Tapi ternyata ada agenda lain nih, selain dari panggilan penggugat, ternyata langsung dilanjutkan ke mediasi pertama. Pertemuannya masih antara kuasa hukum dari penggugat sama para tergugat. Cukup lama tadi mediasinya mungkin agak alot atau kita. Oh, bukan. Jadi mediasinya karena memang itu kita tidak menyangka juga agendanya ada agenda mediasi. Jadi bukan agak alot, tapi lebih ke arah informasi awalnya tuh gimana sih. Jadi mediator itu punya pemahaman yang sama atau setidaknya mereka terinformasi terkait dengan permasalahannya apa sih. Jadi mungkin mediator jadi bisa mikir titik terang yang ditempuh atau ternyata jalan tengah yang diusahakan tuh yang kayak gimana. Jadi tapi kita masih mediasi itu bukan cuma sekali, masih beberapa kali. Jadi yang pertama ini masih pertemuan pertama untuk ngasih beberapa informasi umum. Berarti udah ada titik ini ya? Kalau titik temu belum ada, baru informasi kayak duduk perkaranya di mana, kasus posisinya itu terkait apa gitu aja. Kalau dari tim dari dari mungkin kan ada respons tidak mungkin dari pihak. Oh, kalau terkait dengan respons itu lebih baik di minggu depan kita bicarakan. Kenapa? Karena memang kita tadi diminta untuk memberikan resum penawaran ataupun resum tanggapan itu memang diwajibkan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, di mana kita wajib menyusun resum di dalam mediasi. Nah, terkait dengan tanggapan dari klien kami itu pasti akan kami sampaikan di minggu depan sesuai dengan jadwal mediasi di 11 Desember. Jadi terkait dengan tanggapannya itu kita coba koordinasikan dulu dan kita tuangkan di dalam resum, baru kita sampaikan pada rekan-rekan media semua. Tapi kalau untuk dari pihak undang mungkin pengennya sudah bisa kok dari awal. Keinginan paling awalnya pastinya ya tidak ada penggelapan. Tapi ternyata karena udah ada penggelapan, ya pengennya dikembaliin duitnya. Keinginan paling awalnya kan sebenarnya sesederhana itu aja. Berarti untuk ini kan sudah saling memaafkan, cuma hukum tetap terus berjalan atau Saya tidak terinformasi terkait dengan saling memaafkan karena memang saya PIC-nya yang di 1379 ini, di situ belum ada konteks terkait dengan permintaan maaf di persidangan sih, jadi saya nggak bisa menanggapi. Untuk hari ini semua pihak tiga Iya. udah hadir. Untuk hari ini luar biasa ya, karena memang akhirnya setelah kita udah sidang keempat, akhirnya di sidang keempat ini para pihaknya lengkap. Karena memang dari sidang 1, 2, 3, 4 itu selalu para tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 4 itu kami yang selalu hadir terus. Sedangkan sisanya kadang tergugat 3 nggak hadir, kadang penggugat nggak hadir. Tapi untuk kesempatan kali ini semuanya lengkap. Nah, dari pihak hakim sendiri kan di dalam tempat ada sidang juga, seperti apa mungkin Gimana Kak? penyampaian poin-poin dalam persidangan? Oh, kalau dari hakim ya pada akhirnya baru pertama kali ketemu dengan kuasa dari tergugat 3. Jadi tadi ada pemeriksaan dari legal standing tentunya. Terus sekalian dari situ juga ada pemeriksaan legal standing dari penggugat karena ada satu kuasa hukum yang baru penyerahan legal standing tadi. Kurang lebih gitu aja. so, ini kan dilaporin dari pihak sana mungkin dari dari Polda apa? Ya, terkait dengan bukti-bukti, gugatan itu prosesnya panjang. Hitungannya mungkin bisa bulanan. Walaupun udah ada peraturan yang menginstruksikan itu penyelesaiannya 6 bulan, tapi bisa jadi lebih dari 6 bulan. Jadi untuk tahapan pembuktian, itu tuh setelah dari duplik. Jadi kita tuh gugatan, satu ada mediasi itu 30 hari bisa perpanjang 15 hari, habis itu ada jawaban, replik, duplik, baru pembuktian. Jadi kalau terkait dengan pembuktian dari pihak kami apa, kalau kami keluarin sekarang, nanti ketahuan dong semua strateginya gimana. Tapi so far sudah dibikin. Ya pasti ada, pasti kita udah mulai list down. Dan itu menguatkan Pastinya menguatkan kami. Tapi di 11 Desember agendanya Oh, 11 Desember jadi karena mediasi ini 30 hari, jadi minggu depan itu 11 Desember jam 11 kita masih mediasi lagi dengan pihak penggugat. mediasinya sama, pembahasannya sama atau seperti apa? Diminta untuk dibuatin sebuah resum. Jadi ketika minggu depan itu dari mediator tadi sudah menghimbau agar para pihak itu memberikan resum penawaran maupun tanggapan terkait dengan apa sih yang diinginkan di perkara ini dan gimana sih titik tengah yang ingin ditempuh oleh para pihak. Jadi nanti mediator akan menilai resum itu dan mungkin mengambil jalan tengah yang terbaik. Apakah ada kemungkinan mediasi antara klien sendiri, Bunda, dan Kalau kemungkinan saya nggak bisa menutup kemungkinan dong. Nah, karena masih ke depannya kita masih 30 hari.
Jadi mungkin masih ada beberapa pertemuan lagi di mediasi terkait kemungkinannya pasti ada. Kita nggak nutup kemungkinan. Tapi apakah pasti itu kita nggak bisa memberikan kepastian. Karena kan pada akhirnya kita udah dikuasakan dan kita pastinya ketika menempuh mediasi kita akan beritikat baik memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk nggak terbatas pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan. Jadi terkait dengan apakah klien hadir atau enggak, terlepas daripada itu kita akan mengikuti Perma 1 tahun 2016. Atau mungkin Bunda akan dihadirkan pada saat kapan nih untuk Terkait itu kita belum mengonfirmasi ya. Karena memang dari Bunda, dari Bapak Anang itu sudah memberikan kuasa ke kami. Jadi kami melihat selama memang kepentingan klien itu masih bisa dikuasakan atau memang kita sudah menerima kuasa dan itu tidak menyita waktu klien yang berprofesi tentunya sebagai artis ya kita tahu kesibukan beliau. Jadi selama itu bisa kami yang handle, bisa kami yang udah menerima kuasa ini lakukan, maka kami akan melakukan itu demi kepentingan terbaik bagi klien. Mungkin berita Pesannya tetap samalah, terima kasih pada rekan-rekan yang udah mengawal ya media ini, yang udah mengawal dan pemberitaan-pemberitaan terkait persidangan ini, ya cukup membantu untuk memberikan informasi terkait dengan progres dari gugatan 1379 ini semana dan ada catatan-catatan tertentu dari majelis hakim atau apa. Agenda sidang hari ini para tergugat semua hadir. Dan kemudian setelah dicek legalitas segala macam, kemudian majelis hakim menyampaikan untuk persiapan mediasi. Dan para pihak yang sudah hadir itu diwakili oleh kuasanya, hadir dari pihak Bank BTN, dan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 4. Dan kami juga sudah bertemu dengan hakim non hakim ya, non hakim mediator kami untuk melakukan tadi ada sedikit penjelasan kronologis dari pihak penggugat dan tergugat. tadi kan mediasi mungkin emang ada posisi tidak atau emang ada rencana untuk atau secara tiba-tiba karena udah lengkap atau gimana? Itu dari petunjuk hakim. Jadi ketua hakimnya menyampaikan untuk langsung kita bagian koordinator mediasi dan kita tadi langsung ke ruangan untuk membahas kronologisnya tadi. kalau dari pihak Ayu mungkin pengennya seperti apa yang mungkin dari awal ke sekarang masih cukup panjang nih mungkin Ya. poinnya tapi kayaknya ini sudah dibahas juga. Kalau dari pihak kami ini adalah di situ ada barang-barang milik klien kami untuk dikembalikan sepenuhnya, seutuhnya. Dan kemudian ada beberapa kerugian-kerugian itu bisa untuk kita diskusikan supaya untuk ada ruang perdamaian. Itu dari awal juga sudah kita sampaikan pada saat pertemuan terkait pembahasan di Patrit di kantor dari PH-nya perusahaan tersebut. Gitu. Berarti itu tadi disampaikan di mediasi juga dan mungkin respon dari pihak kampus sendiri. Kami sudah sampaikan dan kemudian dari pihak mereka juga mungkin akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan timnya ataupun dari kuasa dari pihak PTN. Bang, ini sampai tadi kan masih ditahan. Ya. Mungkin ada nggak mungkin akan diadakan sidang atau Ya, sesuai dengan hak konstitusionalnya Ayu sebagai warga negara Republik Indonesia, Ayu sebagai prinsipal, para pihak ini wajib hadir sebetulnya. Nanti dari pihak koordinator mediator ini akan bersurat, akan menyurati kepada klien kami untuk Ayu dihadirkan pada saat mediasi di minggu depan. Berarti mediasi minggu depan Ayu dan juga ada kemungkinan dipanggil juga atau pihak ini? Ya, para pihak itu wajib, para prinsipal ini wajib hadir pada saat mediasi. Kenapa? apa udah Ya, boleh. Karena itu sesuai dengan hak konstitusionalnya. Jadi Ayu didatangkan melalui surat dari panggilan Pengadilan Negeri Tangerang ini. Saya kira mungkin Pengadilan Tangerang akan memberikan surat. Karena itu sesuai dengan proseduralnya. Sesuai dengan menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dan juga Perma nomor 3 tahun 2022. Wajib prinsipal hadir. Para pihak hadir. kalau dari ini kan masih berita yang sudah di sana mungkin ada poin tambahan mungkin dari pihak Terkait itu saya kira itu kan Ayu itu masih di dalam dugaan.
ini kalau kami melihat dari kronologis dari pihak Bank BTN ini, ternyata pihak Bank BTN ini ada kealpaan terkait prosedural undang-undang perbankan mencairkan dana tersebut. Makanya 263-nya kami juga masih bingung tadi. Pada saat mendengar penjelasan dari pihak BTN, kami masih bingung. Karena di situ ada kesalahan. Itu ada pengakuan juga cerita dari kronologisnya. Karena sesuai dengan undang-undang perintah dan undang-undang perbankan tidak boleh melakukan pencairan tanpa ada pemberitahuan secara on the spot melalui pengelola atau sebagai pimpinan dari perusahaan, yaitu sebagai direktur utamanya. Tetapi ini dicairkan tanpa ada endorse seperti itu. Dengan ada bahasa tadi spesimen tanda tangan melalui salah satu manajernya, tapi ini secara langsung, secara tiba-tiba dalam waktu jangka 1 hari, LI itu instruksi jadi 1 hari itu tiba-tiba cair. Dan itu 2 kali. Pada saat pencarian pertama di tahun 2024 dan kemudian di tahun 2025. Gitu. Bang, kalau dari Bang manajer tadi ada obrolan juga, ada marketing itu pengen apa di tempat sebelumnya ada. Menurut dari penjelasan dari hakim non mediator tadi menyampaikan para pihak, para prinsipal wajib hadir untuk adanya ruang berkomunikasi perdamaian ini. Ada rencana di personal berkomentar hakim itu Pak? Gimana? Saya belum mendengar tadi ya, tapi mungkin nanti kita lihat minggu depan seperti apa. Mungkin rekan-rekan nanti akan tambahkan selain itu. Silakan. Tok. Tok. Boleh. Ya. Oke, sedikit poin tambahan. Berita menarik hari ini bahwa mediasi, karena pihak sudah ya, mediasi yang juga alot juga. Jadi setelah ini 30 hari diberikan sesuai dengan Perma 1 tahun 2016, kita akan melaksanakan dengan baik ya mediasi ini. Jadi begini, sedikit tambahan dari saya, bahwa keinginan kita untuk mengembalikan ya Bang, barang-barang dari klien kita harus dikembalikan. Apakah ini memang perbuatan melawan hukum? Kami masih percaya kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan hal ini. Ya Bang? Iya, betul. Apabila ini lanjut, barang-barang yang sudah diambil itu, apakah itu memang perbuatan melawan hukum? Coba kalau barang kita diambil seperti begitu, apakah benar? Gak benar kan? Sebenarnya intinya itu saja di pengadilan ini. Kita mau membuktikan itu. Nah di mediasi ini semoga ada perdamaian. Nah seperti begitu. Nah terkait dengan pidana tadi yang dibilang, kami menduga tadi ya, kami lebih cenderung ini adalah kejahatan perbankan, ya Bang? Betul. Kejahatan perbankan, ajas kehati-hatian itu, ini sering terjadi. Masa bisa mencairkan uang dengan cara yang seperti begitu cepat dan by telepon, nah itu kan kemana-mana ini barang ini. Jadi Dan itu. tidak on the spot secara. Iya, tidak on the spot. On the spot itu harus loh sesuai perintah 1092 ya, Ya. perbankan. Jadi Undang-undang kira-kira perbankan. undang-undang perbankan. Ya. Nanti akan kita uji bersama dengan tim kita Ya. apa langkah-langkah berikutnya yang strategi yang akan kita ambil ya Bang ya. Ya. Jadi kira-kira seperti begitu tambahan dari saya. Terima kasih.